Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semester 1. Baik, di sini Bu Wilis akan menjelaskan tentang RPP, Konsep Dasar Keperawatan Anestesiologi 1. Ya. Oke, di mana untuk pengajarnya, untuk mata kuliah KDK 1, ya biasa kita sebut dengan KDK 1, yaitu saya sendiri, Wilis Sukmaningtyas, lalu nanti ada Ibu Roro Lintang ya, atau Bu Olin, berikutnya ada Bu Rahmayanova, dan yang terakhir adalah Bapak Tarkijo. Ya, masing-masing nomor handphonenya sudah tertera di sini, sehingga nanti PJ silahkan apabila ingin menghubungi silahkan lihat nomor handphone yang ada di RPP. Sebelum saya menjelaskan tentang rangkaian RPP, perlu saya jelaskan dulu terkait dengan visi misi program studi, ya. Visi dari prodi KAPST ini ya yaitu menghasilkan lulusan yang berwawasan global, unggul, tanggap, mandiri dan berbudaya dalam pelayanan kepenataan anestesi pada tahun 2032. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan keperawatan anestesiologi yang berkualitas dan berdaya saing, lalu menyelenggarakan penelitian, yang ketiga menyelenggarakan pengabdian masyarakat, 4 mengembangkan kerjasama, dan yang kelima yaitu menyelenggarakan tata kelola program studi. Untuk identitas mata kuliah, untuk mata kuliah KDK 1 ini dengan kode mata kuliah KA 114 yang dilaksanakan pada semester ganjil yaitu semester 1 tahun ajaran 2022-2023 dengan beban atau bobot SKS yaitu 2 SKS dengan penjabaran 1 teori 1 praktek. Untuk tatap muka yaitu 1 kali per minggu dengan sekali tatap muka, untuk teori yaitu 2 jam, dan untuk praktik yaitu 3 jam. Tadi untuk dosen pengampu saya sudah jelaskan, ya. Untuk pertemuannya, jam-jamnya ya, kapan nanti yang menggunakan 2 jam, kapan yang menggunakan 3 jam, nanti silakan teman-teman lihat di RPP, ya, nanti akan saya jelaskan. Deskripsi mata kuliah di sini apa saja yang akan dipelajari, yaitu mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah anestesi, filsafat dan paradigma anestesiologi sebagai profesi, ada konsep Lydia E. Hall tentang care, cure, dan core, lalu ada tren isu penata anestesi, sistem pelayanan kesehatan, peran fungsi dan tugas penata anestesi dalam pelayanan kesehatan, dengan proses pembelajaran yaitu klasikal, diskusi, penugasan, praktek, menggunakan paradigma student center learning yaitu nanti yang berfokus kepada kalian mahasiswa ya, tidak lagi berfokus pada dosen, sehingga memang nanti akan ada banyak belajar mandirinya gitu ya. Dan evaluasi di sini ada evaluasi UTS, UAS dan evaluasi apa namanya portofolio gitu ya, penugasan dan lain sebagainya. Capaian pembelajaran lulusan, sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, keterampilan umumnya ada 2, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, lalu mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Keterampilan khusus mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global. Pengetahuan di sini harapannya menguasai prinsip dasar ilmu sosial dan humaniora yang meliputi agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, psikologi kesehatan, sosial budaya dan antropologi kesehatan, pendidikan budaya anti korupsi, kewirausahaan, komunikasi efektif, teknologi informasi
metodologi penelitian serta biostatistik. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu nanti ada pembelajaran tentang sejarah, falsafah, konsep Lydia Hall, peran tanggung jawab, berpikir kritis, tren isu, gitu ya, quality assurance, terus etika, lisensi, serta standar etik IFNA. Seperti tadi evaluasi, ada UTS UAS, penugasan atau presentasi, ada kuis apabila memang nanti akan ada kuis, gitu ya, lalu kehadiran dan juga keaktifan mahasiswa. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang rancangan program pembelajarannya. Ya, minggu pertama ini memang harusnya sudah minggu yang lalu ya teman-teman dilaksanakan, tetapi nanti untuk materi pertama dan materi kedua Bu Wilis akan update melalui Skalsa dengan video pembelajaran ya. Untuk kelas A, B, C, D, E, F nanti silahkan dilihat untuk waktunya, sehingga teman-teman memang teman-teman itu kan punya jadwal besar ya yang sudah pernah saya upload di Skalsa, tetapi ketika nanti kalian sudah mendapatkan RPP dari masing-masing mata kuliah, yang dilihat bukan lagi jadwal besarnya, tetapi jadwal yang sudah tertera di dalam RPP ya, seperti halnya seperti ini. Nanti untuk kelas A berarti jadwalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober mulainya dan seterusnya. Lihatnya di sini ya, karena mungkin saja ada mata kuliah yang 1 minggu itu 2 kali pertemuan, tetapi yang terpakai hanya 1 minggunya saja, 1 kali pertemuan saja. Nanti tolong dilihat gitu ya. Oke, materi yang kedua nanti akan terkait dengan paradigma keperawatan anestesi. Ini juga Bu Wilis akan update melalui video pembelajaran. Lalu untuk minggu ketiga kelas A 18 Oktober hari Selasa ya. Begitu juga kelas B, kelas C dan kelas D itu hari Kamis, kelas E dan kelas F hari Senin. Ya, untuk kelas E dan kelas F nanti berarti silakan untuk pertemuan ketiga menghubunginya Bu Rahmayanova dengan materi konsep dasar Lydia Hall. Janjian kiranya kapan bisa bertatap muka walaupun melalui virtual Zoom meeting ya, atau apa namanya, Google Meet juga boleh, atau mungkin dengan platform yang lain juga boleh, silahkan. Oke, materi keempat dengan Bu Roro Lintang atau Bu Olin dengan materi IFNA ya, ini pada minggu keempat, nanti silahkan dilihat tanggalnya. Sementara ini masih teori, berarti masing-masing masih 2 jam. Ya, pertemuan kelima dengan saya dengan materi penata anestesi, lisensi, terus istilahnya di sini lisensi registrasi ya tentang STRPA dan lain sebagainya. Oke, pertemuan ke-6 itu nanti dengan Bu Roro Lintang lagi tentang materi quality assurance, quality control, dan juga audit. Lalu materi ke-7, artinya materi terakhir sebelum UTS, yaitu nanti ada dari saya dan dengan Bu Olin, ini nanti materi ya. Oke, untuk apakah nanti yang akan masuk saya ataukah Bu Olin, nanti kita update lagi ya. Minggu ke-8 yaitu UTS ya, teman-teman. Minggu ke-8 itu UTS antara tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Untuk jadwal KDK 1 kapan? Nanti kita update lagi ya. Akan berada di hari apa? Seperti itu, hari keberapa. Minggu ke-9 atau di pertemuan ke-8 nanti dengan saya dan Bu Olin lagi. Mungkin nanti di sini akan ada penugasan ya, walaupun di sini tertulisnya offline, mudah-mudahan nanti kami bisa melaksanakan secara offline ya, kita tinggal cek waktunya nanti ya, dengan materi inform konsen. Lalu pertemuan ke-9 masih dengan Bu Wilis dan Bu Olin dengan materi tren isu ya. Di sini yang sudah jelas ada pembagian kelompok, nanti kelompok kecil itu ada 12 kelompok ya teman-teman. Karena satu kelas nanti harusnya dibagi dua kelompok besar, nanti 2 kelompok besar ini terbagi lagi menjadi 6 kelompok kecil masing-masing, sehingga akan terbentuk menjadi 12 kelompok kecil. Ya, dengan kelompok 1 sampai kelompok 3 akan mempresentasikan di pertemuan ke-9 ini tentang tren isu
ya. Lalu kelompok 4 dan 5-nya 4, 5, 6 nanti akan di pertemuan ke-11 presentasinya. Pertemuan ke-10 ini tentang peran dan tugas fungsi tanggung jawab penataan sesi materi dengan saya. Lalu pertemuan ke-11-nya tadi melanjutkan presentasi tentang aspek legal profesionalisme, membahas tentang undang-undang ya, nanti kelompok 4 membahas tentang undang-undang yang pertama, kelompok 5 membahas tentang Permenkes nomor 18, kelompok 6 akan membahas tentang Menkes nomor HK 0107 Menkes atau biasa kita sebut dengan KMK 722. Ya, nanti apa yang dibahas ya? Berarti yang dibahas adalah undang-undangnya, yang akan dipresentasikan adalah undang-undangnya. Begitu. Dengan dosennya yaitu Bu Rahmayanova dan Pak Tarkijo. Perlu saya sampaikan bahwasanya Pak Tarkijo beliau adalah dosen luar ya teman-teman, sehingga ketika nanti akan berkontak dengan beliau jangan mepet waktunya ya. Pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-14 yaitu penugasan tentang peran fungsi tanggung jawab ya. Presentasi 3 kelompok ini ada 6 kelompok kecil ya dengan 2 kelompok besar sehingga terjadilah 12 kelompok kecil ya, 6 kelompok bersama Bu Nova, 6 kelompok bersama Pak Tarkijo. Masing-masing pertemuan nanti akan membahas, yang pertama adalah tentang laparotomi dan kraniotomi. Apakah yang dibahas tentang penyakitnya atau tindakan pembedahannya? Tidak ya, teman-teman. Tetapi yang perlu dijelaskan di situ adalah peran kalian, apa sih tugas penata anestesi itu, apa sih dalam proses operasi laparotomi? Apa sih dimulai dari pre anestesi, intra anestesi, pas anestesi, tugas kalian itu apa sih gitu ya. Oh, apakah harus menyiapkan alat? Oh, harus menyiapkan pasien. Oh, pada saat intra anestesi misalkan harus melakukan pemantauan. Berarti pemantauan apa saja yang harus dilakukan pada tindakan laparotomi ataupun kraniotomi gitu ya. Lalu di pasca anestesi nanti akan apa nih tugasnya dengan general anestesi, berarti nanti harus pemantauan apa nih gitu ya. Artinya yang dibahas bukan tentang penyakitnya ataupun tentang tindakan laparotomi ataupun kraniotominya, tetapi lebih kepada perannya kalian itu apa di sana. Silahkan bisa nanti mengacu kepada undang-undang ini ya. KMK 722 poin C ini ya, silahkan mengacu ke sana. Apa saja sih tugasnya gitu ya. Pertemuan ke-13 sama, tetapi yang membedakan adalah tindakan anestesinya. Kalau pada pertemuan ke-12 yaitu dia general anestesi, pada pertemuan 13 yaitu regional anestesi. Dan pada pertemuan 14 di sana lebih ke lokal anestesi. Ya, tindakan-tindakan itu apa saja tugas kalian? Mempersiapkan alat berarti apa saja alat yang harus disiapkan? Oh, mempersiapkan pasien berarti seperti apa yang harus disiapkan? Apakah dicek statusnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, berikut adalah rancangan tugasnya. Ini pertemuan ke-9 dan ke-11 yang tadi saya sudah sampaikan tentang tren isu dan juga aspek legal profesionalismenya. Lalu rancangan tugas 2, pertemuan 12, 13, 14, ini yang membedakan adalah pada teknik anestesinya dan juga tindakannya ya. Tugas kalian sebagai penata anestesi itu apa saja, seperti itu. Ini adalah materi-materi yang nantinya akan dikeluarkan pada saat UTS ataupun UAS ya. Oke, itu saja untuk terkait dengan RPP. Kita ketemu lagi nanti pada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.